Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Julhijar. Di sini saya mengambil penelitian mengenai seni. Di sini saya mengambil penelitian yang berjudul pengaruh model eksempel non-eksempel terhadap keterampilan menggambar seni rupa 2 dimensi kelas 5 sekolah dasar. Adapun bab 1 latar belakang itu, semua mata pelajaran di sekolah dasar berdasarkan peraturan pemerintah dalam kurung PP nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan dalam pasal 19 ayat 1 dalam kurung menurut Yuningsi 2019 dikatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup untuk karya kreativitas dan perkembangan peserta didik. Begitupun dengan mata pelajaran menggambar. Menggambar menurut Sumanto dalam kurung 2006-13 mengatakan bahwa menggambar adalah proses menciptakan gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam dalam kurung seperti pensil atau pena tutup kurung pada bidang datar. Buka kurung misalnya permukaan papan tulis seperti kertas atau dinding. Oke, berbicara mengenai pendidikan terutama pendidikan menggambar di sekolah dasar, kondisi sekarang pembelajaran menggambar di sekolah dasar berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa sekolah dasar yang berada di Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan ketika menggambar. Dan dalam menggambar hasilnya pun sangat kurang dikarenakan guru mengajar menggambar hanya menggambar asal saja, tidak memperhatikan aspek keterampilan dalam menggambar. Oke. Ke alinea ketiga. Pendidikan secara umum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan setiap anak atau peserta didik untuk menemukan pemenuhan dirinya atau personal fulfillment dalam hidup untuk mentransmisikan warisan budaya, memperluas kesadaran sosial, dan sebagai jalan untuk menambah pengetahuan pendidikan. Pendidikan seni dalam pengertian secara umum menurut Suharjo adalah upaya mengantarkan peserta didik dengan kompetensi yang terkait dengan keseniman. Maka dalam khusus kompetensi itu terkait dengan upaya pendewasaan potensi individu. Salah satu bidang pendidikan seni adalah pendidikan seni rupa 2 dimensi. Kemudian menurut Susanto dalam Rahmawati Deska, seni budaya dan keterampilan secara spesifik mencakup ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama yaitu seni rupa. Karya seni rupa yaitu dihasilkan seperti patung, lukisan, ukiran, cetakan, dan sebagainya. Yang dibutuhkan yaitu kemampuan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu seni musik. Kemampuan yang dibutuhkan mencakup penguasaan vokal, permainan alat musik, serta apresiasi. Dan ketiga, seni tari dibutuhkan keahlian gerak mencakup kemampuan olah tubuh dengan atau tanpa musik. Oke, kemudian dampak akibat dari pembelajaran menggambar. Tidak menggunakan acuan aspek keterampilan menggambar menjadikan potensi yang dimiliki oleh siswa tidak dapat berkembang dan hasil karyanya dalam menggambar seni rupa 2 dimensi menjadi kurang maksimal dan kurang bagus. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam hal ini, guru harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam menggambar, seperti halnya memperbaiki dalam tata cara mengajar serta dalam mengajar, yaitu dengan cara menggunakan model yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik di sekolah dasar. Terdapat berbagai macam cara meningkatkan kemampuan keterampilan peserta didik, yaitu salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran eksempel non-eksempel, serta guru memberikan praktik menggambar yang baik sesuai dengan aturan keterampilan dalam menggambar. Dengan menggunakan metode yang bervariasi, salah satunya model pembelajaran eksempel non-eksempel, penggunaan pembelajaran
dengan menggunakan model example non-example ini sangat cocok dalam meningkatkan keterampilan gambar. Karena dalam pembelajaran menggunakan dalam bentuk contoh gambar yang secara langsung, yaitu dengan menggunakan infokus yang dapat memperjelas dalam memahami pengetahuan serta dapat diterima secara langsung berbagai macam bentuk hasil contoh bentuk keterampilan dalam menggambar. Serta penggunaan model example non-example ini mempunyai peranan penting, dapat memotivasi belajar dan memberi rangsangan semangat dan rasa senang dalam belajar, sehingga menjadikan peserta didik mempunyai motivasi tinggi, mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Iskandar dalam Aisyah DKK, yaitu menyatakan bahwa indikator atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi motivasi belajar peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar. Yang kedua adanya keinginan semangat dan kebutuhan dalam belajar. Kemudian yang ketiga memiliki harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar. Yang kelima adanya lingkungan yang kondisinya kondusif untuk belajar dengan baik. Oke, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tadi. Maka rumusan masalah dari penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh model example non-example terhadap keterampilan menggambar seni rupa 2 dimensi kelas 5 kelas sekolah dasar? Yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan pengaruh model example non-example dan pembelajaran konvensional terhadap keterampilan menggambar seni rupa 2 dimensi? Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran example non-example? Oke, kemudian tujuan penelitiannya itu berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh model example non-example terhadap keterampilan menggambar 2 dimensi kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pengaruh model example non-example dan pembelajaran konvensional terhadap keterampilan menggambar seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran example non-example. Manfaat penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan juga mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu bagi peserta didik memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Penerapan belajar dengan menggunakan model example non-example memudahkan peserta didik untuk membangun pengetahuan peserta didik terkait materi yang akan dipelajari serta peserta didik dituntut untuk membuat sebuah karya. Sehingga pada proses pembelajaran anak tidak akan jenuh. Selanjutnya, melalui penelitian ini juga diharapkan peserta didik pada proses kemampuan pembelajaran seni rupa menggambar 2 dimensi peserta didik semakin meningkat. Yang kedua, bagi guru, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membuka jalan dan juga pengetahuan lebih baik yang dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran menggunakan model example non-example. Guru juga senantiasa menerapkan model pembelajaran dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran lebih bermakna dan juga peserta didik menjadi interaktif karena model example non-example ini di dalamnya terdapat langkah supaya anak bekerja sama dan juga berdiskusi dengan baik. Kemudian, bagi sekolah penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi sekolah untuk senantiasa melakukan suatu pengembangan proses pembelajaran. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bagi sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang lain supaya bisa berkontribusi memperbaiki proses pendidikan secara nyata di Indonesia. Yang keempat, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal buat peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman serta motivasi untuk selalu memperbaiki diri dan juga memperbaiki pendidikan secara nyata di Indonesia supaya menjadi lebih baik. Yang kelima itu, bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi buat penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan model example non-example untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran seni rupa menggambar 2 dimensi peserta didik. Oke, mungkin seperti itu untuk bab 1.